Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan Pak Faruk pada pagi ini. Di pagi yang cerah ini kita bertemu kembali di kelas 6 ya. Semoga kalian semuanya selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mengingat karena pembelajaran secara langsung masih belum bisa dilaksanakan, maka Pak Faruk akan memberikan sebuah materi tentang sejarah kebudayaan Islam mengenai Sunan Gresik ya. Gimana, siapa Sunan Gresik itu, siapa dan lain sebagainya. Nanti silakan disaksikan model pembelajarannya melalui video. Oke. Sunan Gresik adalah salah satu dari Wali Songo yang mengawali perjuangan Islam di Nusantara ini. Dan Sunan Gresik adalah termasuk wali yang pertama, yang tertua yang berdakwah mengajarkan Islam kepada masyarakat Nusantara ini sejak awal, dan akhirnya dilanjutkan oleh sunan-sunan yang lainnya. Terus siapa Sunan Gresik ini? Sunan Gresik adalah yang biasa juga disebut dengan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Mempunyai banyak nama ya. Maulana Malik Ibrahim, ada yang juga mendapat sebutan beliau adalah kakek bantal dan lain sebagainya. Sunan Gresik ini adalah masih mempunyai jalur keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW, dari jalur Ali bin Abi Thalib dan jalur Husain bin Ali. Sunan Gresik dilahirkan pada pertengahan abad ke-14. Abad ke-14 atau sekitar tahun 720 Hijriah atau 1350 Masehi. Pada selanjutnya Sunan Gresik datang ke Pulau Jawa pada awalnya, yaitu datang di daerah Gresik ya, di desa Sambiloto. Terus akhirnya beliau awal berdakwahnya di sana, dan di Sambiloto ini dekat dengan Leran ya, dekat dengan desa Leran. Itu awalnya Sunan Gresik berdakwah di tanah Jawa, makanya beliau juga mendapatkan sebutan Sunan Gresik, padahal nama aslinya adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Tuh. Dalam kesehariannya, keberhasilan Sunan Gresik ini berdakwah karena beliau dalam berdakwah mengedepankan kesopanan, kesantunan, dan beliau tidak melarang adat kebudayaan masyarakat setempat yang udah ada, tapi beliau melakukan pendekatan secara kemanusiaan. Pendekatannya gimana? Secara dakwahnya Sunan Gresik itu adalah yang pertama yaitu melalui jalur perdagangan. Beliau melakukan perdagangan dengan masyarakat kecil ya, sehingga beliau dalam perdagangan itu juga mengedepankan akhlak-akhlak yang seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sehingga Sunan Gresik banyak memikat para pembeli pada waktu itu, dan akhirnya mereka juga banyak yang tertarik untuk masuk ke agama Islam. Itu pendekatannya, dan di sana akhirnya Sunan Gresik sangat terkenal di pelabuhan di sana ya, itu dekat pelabuhan. Pada perkembangan selanjutnya Sunan Gresik akhirnya terdengar di kalangan kerajaan Majapahit ya. Akhirnya Sunan Gresik berpindah dari Gresik ke Trowulan untuk berdakwah. Dakwah ya ke keluarga istana kerajaan yang pada waktu itu adalah
Raja Majapahit adalah Brawijaya. Mereka masih belum memeluk agama Islam. Tapi karena kegigihan dari Sunan Gresik, akhirnya mulai banyak dari keluarga kerajaan ini yang masuk ke agama Islam. Dari situlah akhirnya Sunan Gresik mendapat kepercayaan dan diberi hadiah sebidang tanah di salah satu desa di Gapura, di daerah Gresik. Di sana akhirnya Sunan Gresik membangun sebuah pesantren sebagai untuk tempat melakukan penyebaran agama Islam kepada masyarakat. Sunan Gresik wafat setelah membangun pesantren. Dan di sanalah beliau dimakamkan, yaitu di desa Gapura, di daerah Gresik sana. Selain membangun pesantren, Sunan Gresik juga membangun sebuah masjid ya di daerah Leran, yaitu Masjid Pesucian. Masjid salah satu masjid yang tertua, yang paling tua di Indonesia. Untuk selanjutnya Sunan Gresik juga banyak melakukan strategi seperti membuat karya seni seperti tembang gundul-gundul pacul, tembang suluk dan lain sebagainya, dan semakin banyak memikat hati masyarakat pada waktu itu. Ya. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah dari strategi Sunan Gresik dalam melakukan dakwah pertamanya di tanah Nusantara, terutama tanah Jawa, dan juga sunan-sunan selanjutnya yang lainnya adalah beliau selalu mengedepankan nilai-nilai positif, ya, nilai-nilai positif yang sangat memikat kepada masyarakat pada waktu itu. Apa nilai positifnya yang sangat dikagumi pada waktu itu adalah ulet, gigih, dan mengedepankan silaturahim, toleransi yang sangat tinggi kepada adat istiadat pada kala itu yang masih beragama Hindu, serta berani. Dari sinilah akhirnya Sunan Gresik ini berhasil menyebarkan agama Islam sebagai pondasi dasar penyebaran agama Islam di tanah Nusantara ini, yang akhirnya bisa kita nikmati pada saat ini. Demikian anak-anak sekilas tentang Sunan Gresik dan strategi dakwanya yang dilaksanakan di daerah Gresik pada waktu itu. Ya, demikian. Dan untuk selanjutnya ada tugas untuk kalian semuanya. Tugasnya ini terletak di sepanjang video, silakan dicari dan langsung nanti ditulis di buku tulis ya. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.